Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di One on One. Kita telah belajar sebelumnya dari pernyataan Hassani Abdul Ghani selaku Exco PSSI bahwa ternyata sepak bola di negara ini ya tadi bukan industri tetapi sesuatu belum menjadi industri ya Bapak ya. Mungkin langsung saja kita bahas. Yang kita pikirkan bahwa apa ya, katakanlah sepak bola tuh kalau di pikiran saya orang awam begitu ya, sebuah magnet seperti itu, investasi bisa masuk, kemudian ini bisa jadi bisnis, tidak hanya olahraga seperti itu. Tapi tadi Pak Hassani mengatakan ternyata belum jadi industri seperti di negara-negara yang katakanlah sepak bolanya sudah lebih maju. Kenapa Pak? Gini, sejarah sepak bola kita itu kan berangkat dari perserikatan amatir. Jadi regulasi yang dibuat pun dulu sebagian itu masih amatir, masih terbawa. Terjadi perubahan, terjadi yang namanya sepak bola modern. Lahirlah yang namanya profesional. Ya kan? Hari ini ada yang namanya Liga 1. 18 tim yang kita sebut profesional. Yes. Tapi regulasi perizinan itu masih amatir. Tidak dibarengin dengan profesional. Profesional itu kalau amatir dulu, pemainnya tidak digaji. Lebih banyak bekerja jadi pegawai negeri. Jadi jadi pemain sepak bola kayak sampingan. Sekedar karena dia bermain bola bisa masuk di departemen mana gitu. Oke. Kerja di bank gitu. Itu dulu seperti itu. Hari ini tidak. Profesional itu adalah profesi. Ya, dia pemain bola. Dia pemain bola. Dia sama kayak presenter, sama kayak bintang film. Sudah menjadi profesi. Penghasilan dia adalah dari sepak bola. Nah, sepak bola itu kalau sudah menjadi industri, maka regulasinya harus menjurus ke industri. Kenapa? Karena di situ akan terjadi investasi. Investasi yang tadi saya sebut perlu kepastian. Nah, sepak bola kita belum ada kepastian. Karena izinnya tidak ada kepastian. Kalau kita perhatikan di Eropa, Liga Primer misalnya, ada kepastian. Kepastiannya liga itu akan bergulir dari bulan Agustus sampai April. Sesuai musim. Satu musim. Di kita belum ada kepastian bulan berapa kompetisi itu akan dimulai. Why? Ya karena tergantung perizinan. Kalau izin tidak dikeluarkan maka kompetisi itu nggak bisa jalan. Kalau ada izin industri maka ada kepastian. Tanggal segini sampai dengan tanggal segini. Dari bulan segini sampai bulan segini itu mekanisme akan mengikuti. Maka semua unsur bisnisnya akan bergerak. Investor tahu, udah investor pasti taruh uang. Lalu perusahaan yang di sepak bola itu bisa register ke market di Indonesia, ada Indonesian Stock Market. Seperti dilakukan oleh Liga Inggris. Stock ya. Ya, stock sudah dilakukan satu oleh Bali United di kita. Nah, itu bisa diikuti oleh klub-klub lain karena ada kepastian. Investor itu kan tidak hanya datang dari dalam negeri. Investor itu datang dari Arab, datang dari Hong Kong. Kenapa? We are the big market. Ada puluhan juta penggemar sepak bola. Separate di sekian pulau di Indonesia. Jadi huge market. Maka investasi akan masuk, investor akan masuk. Kalau semua tadi regulasinya sudah ada kepastian. Tapi kita belum punya regulasinya, Pak. Regulasinya sebagian sudah ada, tapi terbentur oleh satu masalah yaitu izin keramaian. Izin keramaian itu bawaan yang dari lama, yang tidak berubah dengan perubahan sepak bola modern. Tidak pernah ada yang inisiatif itu, Pak, inisiasi untuk merubah hal ini? Saya nggak tahu. Tapi saya kemarin ditunjuk sebagai untuk tim ada Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola nasional. Saya kebetulan ditunjuk jadi salah satu ininya yang leadernya. Di situ saya buat tim. Lalu saya buat riset. Ada dua hal fundamental di sepak bola Indonesia. Satu masalah talent paling awal, tapi saya nggak bahas itu karena kita membahas industrinya. Salah satunya kami dapat industri ini nggak jalan. Impact tidak industri ini nggak jalan. Semua talent ini tidak, mimpinya ini nggak dapat. Ini yang ternyata jadi
akar masalahnya? Kita di tahun 80 nggak mau nonton Liga Inggris. Karena industrinya belum jalan. Ya, Tapi hari ini, everyone watch it. ya, everybody watch it and pay. For it. Ya, kita bayar untuk nonton Liga Inggris. Iya. Sudah laku. It's one of the biggest and the best league. Nah, kita bisa menuju ke sana, marketnya ada, Tapi mandek di urusan regulasi itu. kontennya ada, setiap pertandingan penuh stadion. Betul. Jadi semuanya sudah ada, regulasinya tidak mendukung. Maka kami merekomendasi di Impres itu untuk izin keramaian ini ditukar menjadi izin industri. Kalau izin industri ini dikeluarkan, apabila terjadi case kayak Kanjuruhan, maka di situ berlaku hukum umum, Oke. pidana atau perdata. Iya, iya, iya. Siapa yang dirugikan? Iya. Misalnya ada lagi kasus yang lain, penonton dirugikan, maka tinggal terjadi tuntut menuntut. Aha, pidana bisa, perdata bisa. Apapun bisa di situ. Oke. Nah, kalau dikatakan pengumpulan massa, sekarang juga di mall tiap weekend pengumpul massa. Apakah itu harus ada izin setiap hari Keramaian. Minggu? Jadi kacamata itu harus kita buka, kita lihat sama-sama. Kenapa? Ada potensial ekonomi Yang yang bisa cukup dibentuk besar, dari industri malah ini. triliunan, Betul. dan itu membuat impact kepada pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan Indonesia. Tidak hanya di sepak bola saja, tapi Oh iya, ke semuanya. sepak bola. Dan yang paling diuntungkan siapa? Negara. Negara, devisa. Kontrak pemain ada namanya pajak. Tiket ada pajak. Transaksi beli minuman Ada ada pajak. pajak. Bahkan gaji pemain juga ada pajak. Ya itu kontrak pemain tadi, pajak. Benar. Semuanya. Jadi kalau ekonomi ini jalan, industri tadi jalan, everybody happy. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak dan juga teman-teman komite ini sejauh ini sampai mana Pak perkembangannya? Itu kan kita ada tahapannya. Nanti dari kita ke Menpora, Menpora nanti ke mana, baru ke Oke. Pak Presiden. Saya mengharapkan dari Impresnya ada keluar perpres, yaitu khusus untuk sepak bola. Jadi izin keramaian nggak perlu lagi. Oke. Tapi Izin udah keluar industri. izin industri. Kecuali kepada sepak bola yang amatir, yang Oke. Liga 3, silakan pakai regulasi lama. Oke. Yang sudah profesional, please. Karena apa? Opportunity. Di situ. Karena saya melihat gini, dari 18 tim yang ada di Liga 1, itu ada sekitar 70% bisa meraih per klub Oke. 150M Oke. melalui market. Oke. Berarti apa ya, katakanlah belum ada titik terang dari pelaksanaan atau tadi inisiasi ini ya Pak ya. Nah, kemudian ini semacam lebih mandek lagi karena dengan adanya tragedi Kanjuruhan Malang, terus kemudian kan liga lagi ditunda nih Pak. Ya, kan itu menjadi efek yang akhirnya sekarang merasa semua pihak dirugikan. Kerugiannya seberapa besar sih Pak kalau boleh tahu? Tergantung misalnya kalau ada kontrak misalnya brand dengan liga yang kita tahu, gua nggak boleh sebutkan nanti nggak dibayar lagi, ya kan? Misalnya kontrak dengan televisi, kan itu dengan perjanjian sekian game segala macam. Nah akibat berhenti kan tentu ada Wadah prestasi. uang prestasi. Belum lagi klub dengan sponsornya yang ada di jersey-nya. Itu kan semua ada kaitan bisnis. Nah, itu di luar yang tadi saya cerita yang izin Industri ya? industri. Tapi ini yang terjadi hari ini. Kan hari ini kan ada putaran uang. Mungkin triliunan. Ya kan setiap klub itu Liga 1 paling nggak 30M. Oke. Rata-rata. Di Liga mungkin bisa 500-400M gitu, putaran uangnya gitu. Jadi, nah dengan mandek seperti ini yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Dibahas Tadi- nggak nanti buat di KLB? Pasti dong. Enggak. Karena itu wilayahnya Liga. Bukan wilayahnya federasi. Oke. Federasi telah menunjuk namanya Liga Indonesia untuk urusan bisnis itu. Jadi bisnis itu dikelola oleh Liga yang namanya Liga Indonesia Baru. Nah, mereka lah yang harus pikirin bagaimana membuat kontrak ini, regulasi segala macam. Nah, tentu federasi harus membuat regulasi juga tadi yang membantu ini ke depannya. Ini bicara ke depannya.
Saya melihat misalnya salah satunya yang tadi menghambat kita Izin itu akhirnya apapun yang kita berbicara secara industrinya nggak bisa dilaksanakan. nggak bisa dilaksanakan seperti industri yang sebenarnya. Iya. Contoh misalnya media, televisi, dia misalnya punya orang pemasang iklan. Kalau tidak ditayangkan, ada Ya, uang rugi prestasi, atau bisa dijanjikan ya udah nanti gua putar di tempat acara lain. Di sepak bola tidak bisa. Begitu berhenti, karena ada kasus, repot. Nah ini, apakah harus begini terus sepak bola? Inilah kenapa dikatakan orang, kok nggak maju-maju sih sepak bola kita? Is that a question? It's a big question. Nah, saya kebetulan, saya sudah buat buku sport marketing. Jadi saya melihat kenapa saya ingin masuk ke sepak bola, salah satunya saya ingin sharing ilmu, saya ingin sharing pengalaman untuk mengubah ini. Tapi belum dapat. Karena tidak mudah untuk membuat satu definisi yang sama, visi yang sama tentang bagaimana mengembangkan industri sepak bola ini. Banyak hambatan. Tapi kalau ini semakin kita berbicara, semakin kita berdiskusi, tukar pikiran, mungkin lama-lama. Kenapa? Nggak semua orang tahu Inggris sebenarnya juga masalahnya. belajar setelah kejadian kasus hampir mirip kayak Kanjuruhan. Iya. Baru mereka akhirnya hari ini Berbenah. mereka kena skor berapa tahun nggak bisa buat kompetisi, akhirnya mereka melahirkan sebuah itu. Maka tadi saya katakan di awal, saya mengharapkan dari tragedi ini harus menjadi sesuatu buat sepak bola. Tapi jangan jadi lip service ya. Iya, pastinya dong. Do Pak, ya. something gitu. Ini juga jadi bentuk evaluasi PSSI sendiri kan Pak ya? Mengingat juga kalau Pak Ya orang Jokowi luar sendiri. mengevaluasi PSSI, tapi jangan terlalu personal lah kalau mengevaluasi. Harus Ujung-ujungnya mundur jadi ketua personal umum, ya. harus mundur itu. Jangan itulah ya. Kalau mau kasih ide-ide yang Konkret. brilian lah. Ide-ide yang smart gitu. Jangan ada ide karena kepuasan ingin dirinya sendiri. Emosi semata. Emosi, nggak suka sama si A si B, udahlah itu kan ibarat remaja jatuh cinta, itu nggak perlu kita bahas lagi lah. Saya ingin tetap maksudnya saya ada di sepak bola itu, saya ingin sharing ilmu itu. Ayolah siapapun yang mereka aware dan ngerti dengan background masing-masing. Masalahnya nggak semua orang ngerti Pak. Sebenarnya ngerti, cuma nggak semua orang mau. mau menggali lebih lanjut seperti Ya, itu ya. ya. Kayak tadi soal akar masalahnya aja, ini nggak semuanya orang paham seperti itu. Dan saya juga tidak yakin kalau di luar PSSI, di luar institusi atau mereka yang turun langsung ke lapangan, mengerti sebenarnya akar masalahnya di mana. Kenapa Indonesia ini tidak akan atau tidak bisa sampai dengan saat ini belum bisa memiliki industri sepak bola yang maju. Oke, tadi saya sedikit singgung soal yang tadi saya bilang Impres nomor 3 2019. Kan saya katakan tadi ada masalah di itu. Kenapa Indonesia ini hebatnya di umur 16? Kita usia muda kita sampai 16. Oh hebat. Bisa juara kita di mana-mana. Betul. Tapi setelah 16 kenapa memble? Why? It's just question. Itu kita riset dapat. Apa Pak jawabannya? Karena kita tidak mengelola talent-talent yang sekarang ini dengan baik. Jadi mereka hidup lepas, kayak liar. Kayak tumbuhan liar tumbuh di hutan, karena tanahnya subur. Tapi kemana-mana? Tapi kemana-mana. Oke. Nah, tim kami mendapatkan, ada satu yang bagus riset yang kami dapat, kita contoh, yang dilakukan Jerman. Oke, Bapak. Ini kita bicara mengenai talent tampaknya lebih luas lagi, tapi juga lebih dalam mungkin ya Pak ya. Tapi lagi-lagi kayaknya ditahan dulu Pak, biar sekalian satu tema, satu topik di segmen berikutnya ya Pak Sasani ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi.